Halo teman ASN dan sobat birokrasi di seluruh penjuru Nusantara. Selamat datang di ASN Talk, ruang diskusi paling renyah buat kita ngomongin dunia birokrasi, pelayanan publik, dan seluruh dinamika di dalamnya. Bersama saya, Isna, yang bakal nemenin waktu kalian ngopi hari ini nih. Nah, obrolannya hari ini agak berbobot ya, tapi tenang aja, pembawaannya tetap santai kok. Kita bakal menguliti sampai habis satu frasa yang pasti tiap hari sering kalian lihat atau sering kalian dengar. Apalagi kalau bukan berakhlak. Nah, pertanyaannya nih, apakah ini cuma sekedar kepanjangan keren yang digagas oleh Kementerian Pan-RB atau memang sebuah transformasi nyata? Untuk membahas ini sekarang sudah hadir di studio ini kakak-kakak keren, kakak ASN kita. Ada Kak Mona, Kak Salvina, Kak Cinta, dan Kak Zulfa. Halo semuanya, apa kabar? Halo, Halo Halo, Kak Halo, Isna, luar Kak Isna. biasa semangat. Luar biasa. Halo juga untuk teman-teman ASN dan sobat birokrasi yang mungkin lagi perjalanan dinas atau lagi istirahat makan siang atau ada yang masih di depan laptop mengerjakan laporan. Tetap semangat ya. Nah, langsung aja ya kita masuk ke topik hangat hari ini. Sejak core value berakhlak dan employer branding bangga pelayani bangsa diluncurkan, instansi pemerintah tuh kayak lomba-lombaan bikin spanduk dan yel-yel. Tapi jujur ya Kak, di masyarakat kadang tuh masih ada keluhan urusan birokrasi kok masih ribet, akar rumput tuh jalan atau cuma formalitas sih? Pertanyaan yang jujur dan tamparan yang bagus buat kita semua ya, Kak. Jujur, mengubah budaya kerja yang sudah berakar puluhan tahun itu nggak bisa instan, kayak bikin mie instan. Akar itu dirancang sebagai kompas penyergaman nilai. Dulu, tiap kementerian atau daerah punya moto sendiri-sendiri, jadi jalannya mencar-mencar. Sekarang disatukan. Kalau ditanya jalan atau enggak, ini sedang berproses kuat, Kak. Kita sedang mengikis ego lama lewat 7 pilar ini. Oke, kalau gitu mari kita bedah ya 7 pilar secara satu persatu secara jujur. Kita mulai dari berorientasi pelayanan. Definisinya itu kan berkomitmen memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Prakteknya di lapangan itu kayak gimana sih, Kak? Nah, untuk berorientasi pelayanan sendiri, itu poin pertamanya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. ASN itu bukan lagi Doro ya, atau penguasa yang minta dilayani, tapi kita yang melayani. Contoh nyatanya tuh kalau dulu masyarakat mau urus perizinan, harus datang subuh, antre panjang. Lalu pas sampai meja dibilang, maaf, berkas kurang, silahkan balik lagi. So, itu nilai berorientasi pelayanan nol besar. Sekarang kita tuh dituntut untuk ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kalau berkas kurang, kasih tahu lewat kasih solusi di tempat. Plus, ada poin melakukan perbaikan tiada henti. Kalau ada komplain dari masyarakat, itu bukan dianggap angin lalu atau malah bikin kita baper, tapi dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan sistem pelayanan berikutnya. Betul, kritik itu obat ya. Jadi, oke, kita lanjut nih ke huruf A, akuntabel. Ini kata tuh keren banget artinya, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Tapi gimana sih implementasinya di ruang kerja? Jadi akuntabel itu akarnya adalah integritas, Kak. Panduan perilakunya jelas nih. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Contoh paling sederhana nih, dan sering dianggap sepele oleh para pegawai. Jam kerja. Datang tepat waktu, pulang sesuai aturan, tidak keluyuran di mall pakai seragam dinas saat jam kerja, itu bentuk akuntabilitas terkecil terhadap jam kerja yang digaji oleh negara. Dan contoh lebih luasnya lagi adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Contohnya seperti printer kantor, mobil dinas, kertas kantor, selembar dua lembar, itu tidak boleh dipakai buat kepentingan pribadi atau bisnis sampingan. Dan yang paling krusial di poin akuntabel ini, yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan serta tegas menolak segala bentuk gratifikasi dan suap, sekecil apapun itu, Kak. Kalau itu sanksinya dunia akhirat ya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke huruf K, kompeten. Akhir-akhir ini dunia itu berubah terus, secara cepat itu berubah terus, kebijakan juga ganti terus. Jadi gimana sih caranya ASN bisa dibilang kompeten
Sedangkan tantangannya tuh semakin hari semakin kompleks. Oke, di era sekarang itu kalau ASN mandek belajar, dia bakal jadi beban organisasi, Kak. Nilai kompeten menurut kita untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. ASN sekarang harus punya mental growth mindset, mau ikut diklat, seminar, atau belajar mandiri secara digital. Poin yang kedua dari kompeten itu membantu orang lain belajar. Jadi kalau ada ASN senior yang gaptek, yang muda ya jangan malah ngatain, tapi dibantu diajarin. Begitu sebaliknya, senior membagikan pengalaman birokrasinya. Dan poin ketiganya adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jangan pakai prinsip, yang penting laporan selesai, urusan benar atau salahnya belakangan. Hasil kerja kita itu harus berkinerja tinggi, Kak. Sepakat nih, jangan sampai ada istilah gaji jalan terus, tapi kinerja jalan di tempat. Nah, selanjutnya nih ada huruf H, harmonis. Harmonis itu saling peduli dan menghargai perbedaan. Tapi kali perbedaan ya, dari Sabang sampai Merauke atau bahkan lintas generasi, ada yang gen milenial, bahkan gen Z. Nah, gimana sih cara menjaga ini? Wah, ini penting banget buat soliditas internal. Indonesia ini majemuk, begitu juga di dalam kantor pemerintahan. Perilaku utamanya adalah menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Tidak boleh ada diskriminasi karena suku, agama, ras, atau golongan, baik sesama rekan kerja maupun saat melayani masyarakat. Kedua, itu suka menolong orang lain, baik rekan kerja yang lagi kesulitan tugas maupun masyarakat yang butuh bantuan darurat. Dan yang paling saya suka dari nilai harmonis ini adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan yang bebas dari toksik, bebas dari gosip politik kantor yang nggak penting, dan bebas dari kubu-kubuan. Nah, kalau kantornya harmonis, kita berangkat kerja kan juga tenang, pulang kerja juga bahagia. Oke, jadi istilahnya kerja tenang, imun naik, kinerja pun meroket ya. Oke, kita lanjut ke huruf L, loyal. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi. Tapi batasan loyal di ASN itu gimana sih, Kak? Apakah loyal ke atasan secara mutlak atau gimana? Nah, ini salah kaprah nih yang sering terjadi, Kak Isna. Banyak yang mikir loyal itu tuh artinya asal Bapak senang atau menuruti semua perintah atasan, bahkan yang melanggar hukum sekalipun. Itu salah besar. Loyalitas dan utama ASN itu adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Jadi kalau ada perintah atasan yang bertentangan dengan regulasi atau Pancasila, kita wajib mengingatkan secara santun, bukan malah diikuti. Dan poin berikutnya dari loyal sendiri, yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Jadi nggak boleh kita menjelek-jelekan instansi sendiri di media sosial atau membocorkan dokumen rahasia negara ke publik demi konten atau kepentingan pribadi. Nah, catat ya itu, teman-teman ASN, jangan dikit-dikit curhat di TikTok tentang rahasia dapur kantor. Itu berbahaya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke huruf A yang kedua. Kalau A yang pertama akuntabel, A yang kedua ini adalah adaptif, terus berinovasi, dan antusias dalam menghadapi perubahan. Nah, sekarang ini kan akhir ini kan marak nih zamannya AI, zamannya digitalisasi. Jadi gimana sih ASN-ASN ini meresponnya? Kalau dulu tuh ada celotehan, kalau bisa manual, kenapa harus digital? Gitu ya, Kak. Nah, nilai dari adaptif ini Iya. datang buat menendang jauh-jauh mentalitas kuno itu, Kak. ASN itu harus cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Ketika sistem kerja berubah jadi digital, ya kita harus belajar, bukan malah mengeluh dan minta balik ke sistem kertas ya, Kak. Selain itu, kita juga harus terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Jangan cuma kerja linear berdasarkan rutinitas masa lalu. Kalau ada cara yang lebih memotong birokrasi, lebih cepat dan aman secara hukum, usulkan. Dan yang satu lagi nih, Kak, bertindak proaktif. Jadi prinsipnya jangan nunggu ditegur atasan dulu baru jalan. Jangan nunggu ada masalah besar baru sibuk nyari solusi. ASN itu harus adaptif. ASN itu adaptif menjemput bola, bukan nahan bola. Kurang lebih seperti itu prinsipnya, Kak. Oke,
Oke, mantep banget nih. Nah, sampai nih kita di huruf terakhir, yaitu K, kolaboratif. Membangun kerjasama yang sinergis. Di birokrasi dulu itu kan terkenal banget nih dengan istilah ego sektoral, di mana dinas A nggak mau berbagi data dengan dinas B, atau kementerian Y tidak mau sejalan dengan kementerian X. Jadi gimana sih nilai kolaboratif memutus rantai ini, Mbak? Jadi ego sektoral itu adalah musuh utama kemajuan bangsa, Kak. Makanya nilai kolaboratif ini krusial banget. Panduan perilakunya yang pertama adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kita sadar bahwa pemerintah nggak bisa kerja sendirian. Kita butuh akademisi, butuh sektor swasta, butuh media, dan butuh komunitas masyarakat. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kalau ada program penuntasan stunting misalnya, itu bukan cuma tugas dinas kesehatan, tapi dinas sosial, dinas pekerjaan umum buat sanitasinya, sampai jajaran kecamatan harus turun bareng. Dan yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kita berbagi pakai data, berbagi pakai fasilitas demi satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Kalau semua sudah kolaboratif, nggak ada lagi cerita aplikasi pemerintah tumpang tindih karena ego masing-masing instansi ingin punya aplikasi sendiri. Oke, luar biasa sekali ya penjelasannya. Komplit, padat, dan langsung menusuk ke realitas sehari-hari di kantor. Ternyata kalau kita bedah bareng-bareng nih, 7 nilai berakhlak ini kalau benar-benar diresapi dan dipraktikan, wajah birokrasi kita bakal keren banget ya, Kak. Bukan cuman keren, Kak, tapi kita bakal jadi negara yang sangat maju. Karena mesin utama pembangunan suatu negara itu adalah birokrasinya. Kalau birokrasinya berakhlak, akselerasi pembangunan pasti luar biasa. Jadi buat teman ASN semua, yuk mari kita bawa nilai-nilai ini ke meja kerja kita masing-masing. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Luar biasa ya, penutup yang sangat membakar semangat kakak-kakak semua. Ingat ya, core value ini bukan cuma pajangan di dinding atau bahan hafalan buat latar, tapi ini adalah kompas tindakan kita sebagai pelayan publik. Jadi terima kasih ya kakak-kakak semua sudah meluangkan waktunya di ASN Talks hari ini. Obrolannya sangat mencerahkan loh. Sama-sama, Kak Isna. Terima Halo, kasih juga Kak. sudah Terima kasih juga diundang. sudah diundang. Baiklah, teman ASN dan sahabat birokrasi di seluruh penjuru Nusantara. Sampai di sini kebersamaan kita di ASN Talk. Saya Isna dan kakak-kakak yang sangat keren ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode menarik berikutnya. Tetap berkinerja, berintegritas, karena kita Bangga 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 melayani melayani bangsa. bangsa. bangsa.